Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas materi tentang evaluasi dan validasi data pada bidang keilmuan data mining. Jadi data-data yang sudah kita miliki, yang sudah kita olah, yang sudah kita sesuaikan dengan metode atau algoritma yang sudah kita tentukan di awal, nanti di tahap akhir perlu diukur nilai akurasinya. Kalau kita menggunakan algoritma klasifikasi, intinya harus dievaluasi dan divalidasi. Oke, seberapa besar nilai akurasinya contohnya, atau seberapa besar nilai kurva yang terbentuk kalau menggunakan algoritma prediksi, contohnya ada yang namanya root mean square error ataupun yang lain-lainnya. Ini materi yang nantinya akan saya bahas untuk materi pertemuan ini. Sebelumnya saya review dulu untuk tahapan proses data mining. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang tahapan utama proses data mining selalu dimulai dari input, selalu dimulai dari data. Data di sini harus kita sesuaikan dengan algoritma yang ada. Kita sesuaikan dengan metode yang akan kita gunakan. Baik peranannya untuk yang estimasi atau contohnya prediksi atau klasifikasi atau clustering atau asosiasi. Intinya data yang kita buat nanti formatnya contohnya dalam bentuk Excel atau contohnya dalam bentuk Notepad atau CSV, ini harus kita sesuaikan dengan algoritma yang ada. Baru selanjutnya setelah data sudah kita buat, baru selanjutnya kita olah menggunakan metode atau algoritma yang sudah kita tentukan. Yang akan kita cari adalah output. Output di sini bisa pola atau model atau knowledge atau rule atau contohnya cluster dan yang lain-lainnya. Baru selanjutnya setelah terbentuk yang namanya output, baru yang tahap terakhir kita buat yang namanya evaluasi. Nah, untuk evaluasi di sini yang nantinya akan muncul bisa akurasi, bisa kurva OC, bisa RMSE ataupun yang lain-lainnya, tergantung dari algoritma yang kita gunakan. Oke, tentang input data. Saya mulai dari yang pertama tentang input atau data yang biasa kita sebut dengan dataset. Kalau berbicara tentang jenis dataset yang ada di algoritma data mining, ada dua jenis data yang nantinya bisa kita gunakan. Dari mana kita bisa memperoleh data ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan data private. Yang kedua, kita bisa menggunakan data public. Data private itu apa? Dataset yang diambil dari organisasi yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Jadi kita riset di salah satu institusi ataupun di salah satu universitas atau contohnya di satu perusahaan. Contoh kita riset di bank atau contohnya di rumah sakit atau di industri atau pabrik atau perusahaan jasa ataupun yang lain-lainnya. Ini yang disebut dengan private dataset. Yang kedua, kita bisa menggunakan public dataset. Public dataset itu apa? Dataset yang dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti yang ada di bidang keilmuan data mining. Kita boleh tidak riset di institusi, kita boleh mengambil data dari public dataset, cuman public dataset di sini yang memang sudah disepakati oleh para peneliti yang ada di bidang keilmuan data mining. Contohnya seperti apa? Contoh seperti repositorinya Universitas California. Ada yang namanya UCI dataset. Kurang lebih linknya seperti ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan ICM KDDK. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan prediction.io atau contohnya di Indonesia ada yang namanya data.go.id. Cuman memang kita harus olah lagi kalau yang Indonesia ini. Oke, contoh untuk repositorinya Universitas California kurang lebih seperti ini. Oke, contoh kita buka salah satu repositori yang ada, kita bisa buka data-data yang ada, kita nanti bisa filter berdasarkan apakah yang akan kita cari adalah klasifikasi, regresi, clustering, ataupun yang lain-lainnya. Oke, kita pilih contohnya salah satu data, ada yang namanya approval, credit approval, dataset. Selanjutnya kita bisa klik data folder atau dataset description. Oke, ketika kita ingin ngambil datanya, kita bisa klik kita klik data folder, nanti akan muncul salah satunya seperti ini. Ada yang namanya crx.data. Ketika kita klik datanya kurang lebih seperti ini nih data. Ini data aslinya. Contoh seperti ini nih. Ini contohnya repositorinya Universitas California. Nanti tinggal kita filter berdasarkan data-data ini atau berdasarkan tahun. Oke, contoh untuk data yang tadi contohnya ada yang namanya credit approval, contohnya yang ini nih.
Kita klik credit approval. Selanjutnya di sini ada data folder dan dataset description. Kalau dataset description ini hanya berisi tentang deskripsi dari atribut tersebut. Contoh kita klik ini, nanti akan muncul. Atau contohnya kita klik data folder, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya biasanya extensionnya .data biasanya. Kita klik crx.data, tinggal kita buka. Nanti akan muncul data seperti yang tadi sudah saya share di penjelasan materi saya. Yang ini kurang lebih nanti datanya. Oke, atau kita bisa membuka dari KDD-Cap atau kdd.org, nanti akan muncul contohnya seperti ini. Ini contohnya untuk data-datanya yang nanti bisa kita pilih sesuai dengan powernya yang nantinya bisa kita gunakan. Kita bisa buka contohnya di sini, buka tab baru contohnya KDD-Cap. Sudah seperti ini. Ini contohnya untuk yang KDD, nanti tinggal kita sesuaikan dengan tahunnya. Tahun yang akan kita gunakan, kita mau menggunakan tahun berapa contohnya. Oke, berikutnya ada yang namanya prediction IO. Ini juga untuk dataset yang nantinya bisa kita gunakan. Berikutnya kalau di Indonesia ada yang namanya data.go.id. Oke, ini kalau di Indonesia yang bisa kita gunakan. Contoh, saya buka contohnya data.go.id. Oke, ini contohnya yang bisa kita gunakan. Ini contohnya yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, tinggal kita ambil datanya sesuai dengan tinggal kita cari data-datanya. Di sini ada label datanya tahun 2017, 18, 19 dan seterusnya. Oke, ini contoh dataset yang nantinya bisa kita gunakan. Kalau berbicara tentang dataset gitu. Oke, berikutnya tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset. Sehingga penelitian nanti bersifat contohnya comparable atau komparasi, selanjutnya ada repeatable dan verifiable. Jadi kalau berbicara tentang tren penelitian di bidang keilmuan data mining, sebenarnya kebanyakan mereka menggunakan public dataset sebenarnya sih, atau data-data yang memang sudah disepakati oleh peneliti yang ada di bidang keilmuan data mining. Berikutnya saya review tentang atribut, kelas, dan tipe data. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi. Kelas adalah atribut yang akan dijadikan target, sering disebut dengan label biasanya. Tipe data untuk variabel pada statistik terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Ini pun sebenarnya sudah saya bahas. Tetapi secara praktis tipe data untuk atribut pada data mining hanya menggunakan 2. Yang pertama ada nominal atau yang biasa disebut dengan discrete. Yang kedua numerik, continue atau ordinal. Oke, ini untuk tipe data yang digunakan terutama di bidang keilmuan data mining. Berikutnya metode atau algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining. Pada prinsipnya ada 5 peran yang ada di bidang keilmuan data mining. Yang pertama ada estimasi. Ini kurang lebih algoritma atau metode yang bisa digunakan, ada linear regresi, neural network, support vector mesin, dan yang lain-lainnya. Metode yang lumayan banyak digunakan untuk algoritma estimasi adalah linear regresi atau regresi linear. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya prediksi atau forecasting. Untuk forecasting di sini metodenya hampir sama dengan estimasi, cuman metode yang lumayan banyak digunakan untuk prediksi atau forecasting adalah neural network. Yang ketiga ada yang namanya klasifikasi. Klasifikasi contoh algoritmanya ada Naive Bayes, KNN, C4.5, ID3, Random Forest, dan yang lain-lainnya. Algoritma atau metode yang paling banyak digunakan adalah algoritma C4.5. Selanjutnya clustering. Contoh algoritmanya ada K-mean, K-medoid, self-organizing map, atau Fuzzy-Min, ataupun yang lain-lainnya. Metode atau algoritma yang paling banyak digunakan adalah K-mean. Terakhir ada algoritma asosiasi. Contohnya seperti FP growth atau a priori. Metode yang paling banyak digunakan biasanya a priori. Ini kalau berbicara tentang metode atau algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining. Selanjutnya yang dicari adalah output atau pola atau model atau knowledge nantinya. Selain dari data, kita pilih algoritmanya atau metodenya. Yang dicari adalah output atau pola atau model atau knowledge. Bisa contohnya formula atau function yang muncul. Yang kedua contohnya bisa decision tree, contoh seperti ini, pohon keputusan. Atau contohnya bisa yang muncul adalah rule, contohnya, atau nanti yang muncul adalah cluster. Ini kurang lebih untuk output atau model atau pola yang nantinya akan muncul dari data yang sudah kita olah dan sudah kita analisa menggunakan metode yang ada. Selanjutnya kalau berbicara tentang evaluasi atau akurasi atau nanti error yang nantinya akan muncul. Contoh untuk algoritma estimasi biasanya yang muncul adalah errornya, root mean square error.
Kalau berbicara tentang root mean square error, berarti semakin sedikit hasilnya atau errornya, semakin bagus data yang kita miliki. Begitu pula untuk yang prediksi, biasanya yang muncul adalah RMSE atau MSE atau MAPE. Tapi kalau kita menggunakan algoritma klasifikasi, biasanya yang muncul adalah confusion metric, yaitu akurasi, dan kurva AUC. Oke, semakin tinggi nilai akurasi dan kurva AUC ini, semakin baik data yang kita miliki. Oke, selanjutnya ini contohnya untuk yang klasifikasi, untuk yang AUC. Kalau untuk yang data yang dihasilkan contohnya 0,90 sampai 1, berarti nanti excellent, masuknya excellent classification. Selanjutnya kalau 0,80 sampai 0,90 nanti good classification. Kalau yang 70 sampai 80 ini kurang bagus, apalagi di bawahnya. Ini menurut guru Nesco. Oke, selanjutnya untuk yang keempat clustering. Biasanya yang muncul adalah internal evaluation. Terakhir untuk yang asosiasi biasanya yang muncul adalah leave ratio. Kalau kita menggunakan algoritma asosiasi. Atau contohnya precision atau recall contohnya. Selanjutnya evaluasi dan validasi model. Kriteria evaluasi dan validasi model secara umum pengukuran model data mining mengacu kepada 3 kriteria. Yang pertama ada akurasi, yang kedua ada kehandalan atau reliability. Terakhir ada kegunaan atau usefulness. Keseimbangan di antara ketiganya diperlukan karena belum tentu model yang akurat adalah handal, dan yang handal atau akurat belum tentu berguna. Ini kalau berbicara tentang 3 pengukuran kriteria untuk evaluasi dan validasi. Kayak yang pertama tentang akurasi. Ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data. Dalam data yang telah disediakan. Terdapat berbagai macam model akurasi, tetapi semua model akurasi bergantung pada data yang digunakan. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya dari data. Ujung-ujungnya balik lagi ke data yang kita miliki. Yang kedua, kehandalan. Ukuran di mana model data mining diterapkan pada dataset yang berbeda. Akan menghasilkan sebuah model data mining dapat diandalkan jika menghasilkan pola umum, sama terlepas dari data testing yang disediakan. Oke, yang ketiga kegunaan, mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang akurat atau informasi yang berguna. Oke, tentang evaluasi dan validasi, untuk menguji model dalam algoritma data mining ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode cross validation. Yang kedua, kita bisa menggunakan confusion metric. Berikutnya kita bisa menggunakan kurva AUC atau ROC. Oke, saya bahas tentang cross validation. Pengujian standar yang dilakukan untuk memprediksi error rate pada prinsipnya. Data mining, data training dibagi secara random ke dalam beberapa bagian dengan perbandingan yang sama. Kemudian error rate dihitung. Bagian demi bagian selanjutnya hitung rata-rata seluruh error untuk mendapatkan error rate secara keseluruhan. Ini contohnya untuk yang cross validation. Jadi data trainingnya nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ada yang namanya confusion metric atau biasa disebut dengan tabel metrik. Untuk melakukan evaluasi terhadap model klasifikasi berdasarkan perhitungan objek testing mana yang diprediksi benar dan tidak benar. Ini nanti bentuknya metrik nih. Jika dataset hanya terdiri dari 2 kelas, kelas yang satu dianggap sebagai positif dan yang lainnya dianggap negatif. Sebenarnya di implementasi masing-masing algoritma sudah sedikit saya singgung sebenarnya. Contoh seperti implementasi algoritma KNN menggunakan left bias atau implementasi algoritma left bias contohnya menggunakan repeat manner atau contohnya implementasi algoritma klasifikasi dengan menggunakan C4.5 sedikit saya sudah singgung confusion metric dan kurva ROC. Perhitungan ini ditabulasikan ke dalam tabel yang disebut dengan confusion metric menurut bukunya Guru Nesco. Contoh seperti ini nih. Contoh. Ada tabel seperti ini, contohnya ada klasifikasi yang benar, selanjutnya diklasifikasikan sebagai nanti ada true positif, ada false positif, false negatif, dan true negatif. True positif jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai positif. False positif adalah jumlah record negatif yang diklasifikasikan sebagai positif. Selanjutnya ada false negatif, jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai negatif. Atau contohnya true negatif adalah berarti yang ini jumlah record negatif yang memang diklasifikasikan sebagai negatif. Setelah data diuji, dimasukkan ke dalam confusion metric, hitung nilai yang telah dimasukkan. Untuk dihitung jumlah sensitivity-nya atau recall atau specificity-nya, precision dan akurasinya. Kurang lebih contohnya seperti ini nanti.
Sensitivity-nya digunakan untuk membandingkan jumlah true positif terhadap jumlah record yang positif. Jadi ada perhitungannya. Sedangkan specificity-nya adalah perbandingan jumlah true negatif terhadap jumlah record yang negatif. Oke, ini untuk perhitungannya kurang lebih. Oke, berikut perhitungan untuk akurasinya. Sebenarnya ini pun sudah pernah saya bahas. Selanjutnya contoh confusion metric contohnya. Diperoleh kurva AUC contohnya confusion metric seperti yang ada di depan ini. Nilai akurasi seperti ini. Oke, kalau dilihat pada tabel diketahui data ini 481 ini diperoleh dari 152 ditambah 12 tambah 27 ditambah 290. Oke, kalau saya jabarkan 152 ini diklasifikasikan bad sesuai dengan prediksi yang dilakukan. Memang diprediksi bad gitu. Dan memang terbukti bad. Selanjutnya kemudian 12 data diprediksi bad ternyata good. Yang ini nih. Diprediksi bad ternyata justru good. Selanjutnya ada 290 data memang diprediksi good dan sesuai yang ini. Dan ada 20 data diprediksi good ternyata bad. Ini maksudnya. Atau contohnya seperti ini nih. Diketahui contohnya 481 data dari total 138 tambah 42 tambah 260 ditambah 41. 138 diklasifikasikan bad sesuai dengan prediksi yang dilakukan contohnya dengan algoritma apa. Kemudian 42 data diprediksi bad ternyata good. Selanjutnya 260 diklasifikasikan good ternyata sesuai gitu. Selanjutnya 41 data diprediksi good ternyata bad. Contohnya seperti itu. Ini contoh lainnya. Oke, ini yang tadi saya bilang contohnya. Untuk confusion metric atau yang biasa disebut dengan akurasi. Jadi kalau muncul data contohnya seperti ini, ada confusion metric atau metrik seperti ini. Jadi ada, kalau saya jabarkan kurang lebih seperti ini. Untuk yang 52. Prediksi macet, true macet. Maksudnya apa? Jumlah data yang diprediksi macet dan kenyataannya memang macet gitu. Atau yang biasa disebut dengan true positif. Berikutnya pred lancar, true lancar. Yang ini nih, pred lancar, true lancar. Jumlah data yang diprediksi lancar dan kenyataannya memang lancar gitu. Berarti yang ini nih, yang 37. Selanjutnya prediksi macet, true lancar. Jumlah data yang diprediksi macet ternyata lancar. Berarti yang 4 nih. Selanjutnya prediksi lancar, true macet. Jumlah data yang diprediksi lancar tetapi kenyataannya macet. Berarti yang 6 nih. Jadi untuk menghitung nilai akurasinya diperoleh dari TP ditambah TN. Berarti TP ditambah TN 52 ditambah 37 dibagi TP tambah TN ditambah FP ditambah FN. Baru nanti kita bagi. Dapat 90%. Ya, atau contohnya seperti yang ada di depan ini. Contohnya. Untuk yang nilai akurasinya. Ini contohnya yang nantinya bisa kita gunakan. Contoh, saya olah data, contohnya kebetulan saya sudah buka rapid manner-nya. Contohnya, saya punya data, contohnya seperti ini. Data yang saya punya, contohnya seperti ini. Data kelulusan, contohnya. Nanti saya akan olah menggunakan algoritma yang ada. Ini contohnya data yang saya miliki. Ini contoh data yang digunakan untuk memprediksi apakah mahasiswa di salah satu kampus masuk kategori diklasifikasikan terlambat atau tepat waktu. Di sini saya olah contohnya menggunakan software rapid manner. Saya langsung impor datanya karena datanya dalam bentuk Excel, saya pilih read Excel. Import, selanjutnya cari datanya. Datanya ada di sini. Oke. Ini kurang lebih datanya ada di data mining. Selanjutnya data set. Saya pilih yang Excel. Ada data kelulusan. Oke. Selanjutnya di next. Next. Kita next contohnya. Selanjutnya ini jangan di checklist agar datanya muncul. Selanjutnya atribut-atribut di sini sebenarnya untuk tipe datanya pun harus kita sesuaikan. Saya default aja seperti ini. Selanjutnya labelnya atau kelasnya, yaitu status kelulusan. Selanjutnya agar nanti cepat kalau kita ingin melihat nilai akurasinya, kita bisa menggunakan cara cepatnya edit, new building block, selanjutnya nominal X validation. Oke, di sini langsung menggunakan algoritma decision tree. Kita balik lagi ke atas. Selanjutnya kita sambungkan dengan validasinya. Contoh seperti ini. Tinggal kita sambungkan. Oke, baru kita running.
nggak usah saya simpan contohnya. Selanjutnya klik yes. Oke, yang terbentuk contohnya untuk decision tree-nya kurang lebih seperti ini untuk pohon keputusannya. Selanjutnya yang disebut dengan evaluasi dan validasi kurang lebih seperti ini. Ini nilai akurasinya. Kalau saya menggunakan algoritma C4.5, nilai akurasinya 83%. Di sini ada yang pred terlambat dan pred tepat contohnya. Ini yang tadi contohnya. Berikut ada nilai data seperti ini. Nilai total datanya sebanyak ini sih sebenarnya 105 tambah 18 tambah 7 tambah 19. Ini kurang lebih. Kalau untuk pengolahan datanya. Jadi maksud dari ini contohnya kalau sudah dapat data seperti ini, confusion metric atau akurasi, berarti 131 ini disebut dengan true positif. Prediksi jumlah data yang diprediksi terlambat, tapi memang kenyataannya terlambat. Selanjutnya 188 di sini TN, true negatif. Jumlah data yang diprediksi tepat dan kenyataannya memang tepat atau lancar. Selanjutnya yang pred terlambat atau FP di sini berarti ini ya, false positif. Berarti jumlah data yang diprediksi terlambat ternyata tepat gitu. Selanjutnya yang terakhir false negatif. Jumlah data yang diprediksi tepat tapi kenyataannya terlambat. Jadi untuk menghitung nilai akurasinya TP tambah TN dibagi TP tambah TN ditambah FP ditambah FN. Jadi tinggal kita jumlahkan saja datanya, didapat nilai kurang lebih seperti ini. Ini sama harusnya. Selanjutnya ada yang namanya kurva AUC, menunjukkan akurasi dan membandingkan dalam akurasi dan membandingkan klasifikasi secara visual. AUC mengekspresikan confusion metric. AUC adalah grafik dua dimensi dengan false positif dan sebagai garis horizontal dan true positif sebagai garis vertikal. Kurva AUC adalah cara lain untuk menguji kinerja pengklasifikasian. Oke, ada sumbu X dan sumbu Y. Contohnya seperti ini untuk yang kurva AUC. Mana nih contohnya? Untuk yang kurva AUC seperti ini contohnya. Ini contohnya untuk yang kurva AUC pada gambar mengekspresikan confusion matrix sebenarnya. Garis horizontal adalah false positif dan garis vertikal disebut dengan true positif. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, yang disebut dengan kurva AUC itu yang ini nih. Ini yang disebut dengan kurva AUC. Kurva AUC-nya contohnya confusion nilai AUC-nya 0,75. Ini masih kurang bagus sih sebenarnya kalau untuk yang algoritma klasifikasi. Oke, pengujian data mining kita bisa menggunakan istilah data training dan data testing. Kita bagi data setnya menjadi dua, data training dan data testing. Kalau untuk yang dua subset, atau contohnya kalau tiga, data training, data validation, dan testing. Data training untuk pembentukan model dan data testing digunakan untuk pengujian model. Data validation untuk memvalidasi model kita valid atau tidak sebenarnya. Selanjutnya ada istilah cross validation. Metode cross validation digunakan untuk menghindari overlapping pada data testing. Tahap cross validation biasanya bagi data menjadi K-subset yang berukuran sama. Selanjutnya gunakan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data training. Disebut juga dengan K-fold cross validation. Ini yang kadang-kadang kita gunakan sebagai teknik pengujian yang ada di bidang keilmuan data mining. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan ini tentang evaluasi dan validasi data yang ada di bidang keilmuan data mining. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.